Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek matematika keuangan yang telah saya buat, ya- yaitu mengenai jurnal matematika keuangan. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila dengan NIM 08111182429005. Mata kuliah Matematika Keuangan, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Indrawati SSI MSI. Nah, di sini saya menggunakan judul jurnal yang saya pakai yaitu Call and Put Option Pricing with Discrete Linear Investment Strategy. Di sini terdapat tujuan dari penelitian jurnal tersebut, yaitu yang pertama, mengembangkan model ke dalam penetapan harga opsi, call dan put berdasarkan strategi investasi linear diskrit yang lebih realistis dibandingkan dengan model perdagangan kontinu seperti Black-Scholes. Yang kedua, itu memperluas model harga opsi agar mencakup suku bunga stokastik menggunakan model Fast-Check dan Whole-White. Yang ketiga, itu menyediakan solusi dalam bentuk tertutup closed form formula untuk harga opsi call dan put di bawah kondisi tingkat bunga tetap maupun stokastik. Yang keempat, menunjukkan bahwa pendekatan diskrit linear menghasilkan harga opsi yang lebih rendah dan lebih praktis diimplementasikan di dalam pasar keuangan yang nyata. Jadi, tujuannya itu dari penelitian ini tuh, dia menunjukkan bahwa pendekatan diskrit linear itu menghasilkan harga opsi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan eh, di, dibandingkan dengan model perdagangan kontinu seperti Black-Scholes yang lebih praktis yang dapat diimplementasikan di pasar keuangan yang nyata. Lalu, selanjutnya itu terdapat metode penelitian yang digunakan di dalam jurnal ini. Yang pertama, itu ada 5. Yang pertama ialah pemodelan stokastik harga saham. Harga saham dimodelkan menggunakan GBM sebagai dasar utamanya. Yang kedua, itu strategi investasi diskrit linear. Dibagi menjadi dua, yaitu terdapat dua opsi call dan opsi put. Untuk opsi call, itu investor membeli saham secara proporsional terhadap kenaikan harga. Dan yang kedua, untuk opsi put itu investor menjual saham saat harga turun. Yang ketiga, perluasan terhadap model suku bunga. Terdapat dua macam, yaitu model fuzzy check dan model whole white. Model fuzzy check dengan asumsi suku bunga mengikuti proses mean reverting. Yang kedua, itu ada model whole white sebagai perluasan fuzzy check dengan tambahan fleksibilitas volatilitas. Yang keempat, itu pendekatan ekspektasi matematis. Risk neutral expectation. Nilai opsi dihitung dengan mencari nilai ekspektasi dari fungsi keuntungan payoff function di bawah ukuran netral resiko. Yang kelima, itu ada analisis perbandingan. Hasil harga opsi dari model diskrit linear itu dibandingkan dengan hasil dari model Black-Scholes tadi. Black-Scholes tadi itu kan itu perbandingan untuk kontinu kan, sedangkan dia ini membandingkan antara diskrit linear dan model perdagangan kontinu dari model Black-Scholes ini untuk melihat perbedaan nilai dan kepraktisan implementasi pada saat digunakan nantinya. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam materinya, yaitu terdapat pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini itu merupakan ringkasan dari jurnal tersebut yang kemudian saya ringkas menjadi dalam bentuk satu paragraf. Kita langsung saja baca.
yaitu intinya dari penelitian tentang Kal dan Put tadi, itu kita melihat keterbatasan antara model Black Scholes klasik yang mengasumsikan perdagangan yang dilakukan secara kontinu dan suku bunganya itu tetap. Padahal di dalam kenyataannya, dalam realitisnya, itu tuh transaksi di pasar keuangan berlangsung secara diskrit, bukan secara kontinu. Dan suku bunganya itu bersifat stokastik atau acak. Jadi, suku bunganya itu tuh dalam realistis itu tuh bersifat diskrit dan acak. Sedangkan dalam model Black Scholes tadi itu tuh dilakukan secara kontinu dan suku bunganya itu dianggap tetap. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita mengembangkan strategi investasi linear diskrit sebagai pendekatan yang lebih realistis dalam menentukan harga opsi. Dalam strategi ini, investor hanya menyesuaikan portofolionya pada waktu tertentu, bukan terus-menerus. Penelitian juga memperluas model dengan memasukkan dinamika suku bunga stokastik menggunakan model Vasicek dan Holloway yang mencerminkan fluktuasi tingkat bunga di pasar nyata. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menurunkan rumus harga opsi, call dan put dalam bentuk tertutup berdasarkan strategi investasi linear diskrit, serta membandingkannya dengan hasil dari model Black-Scholes. Hasilnya itu yang diharapkan ialah memberikan model yang lebih praktis dan efisien untuk diterapkan dan digunakan dalam kondisi pasar keuangan yang sebenarnya. Lalu pembahasannya itu terdapat konsep dasar. Nah, di konsep dasar ini, kita itu mendefinisikan dinamika harga saham itu dengan menggunakan GBM, yaitu Geometric Brownian Motion, yang dimana ini tuh ialah proses stokastik. Terdapat rumusnya itu DST sama dengan RST DT ditambah sigma ST DWT. Nah, ST, yang ST itu ialah harga saham pada waktu T. Jadi T itu tuh ialah waktu. R adalah tingkat bunga bebas risiko, dan sigma itu adalah volatilitas saham, dan WT merupakan proses Wiener standar. Model ini juga menjadi dasar dari model Black-Scholes. Namun, pada penelitian ini diasumsikan bahwa perdagangan tidak dilakukan secara kontinu, melainkan pada interval waktu diskrit, yang lebih sesuai dengan kondisi pasar nyata di mana transaksi hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu. Lalu terdapat strategi investasi linear diskrit. Nah, di dalam model ini, investor itu diharapkan menyesuaikan jumlah saham yang dimilikinya itu secara linear terhadap perubahan harga saham, bukan secara langsung pada setiap fluktuasi harga. Jadi, investor itu tuh diharapkan menyesuaikan jumlah saham yang dia terapkan, bukan langsung setiap harga ini dia langsung menetapkan gitu. Jika harga saham naik, investor harus menambah kepemilikan sesuai dengan koefisien proporsionalitas tertentu. Sedangkan jika harga saham itu turun, investor harus mengurangi jumlah sahamnya. Koefisien A ini menggambarkan tingkat partisipasi investor terhadap perubahan harga saham pada setiap interval waktu perdagangan. Dengan adanya interval waktu diskrit, model ini lebih realistis karena dalam praktik pasar, investor tidak bisa memperdagangkan saham secara terus-menerus seperti pada asumsi model Black-Scholes. Nah, selanjutnya terdapat penetapan harga untuk opsi call. Nilai opsi call ini pada saat jatuh tempo T, T itu ialah waktu, jadi pada saat jatuh tempo waktu itu didefinisikan rumusnya VT sama dengan max, jadi kan max itu maksimal kan, dikali ST dikurang K, 0. K itu ialah harga kesepakatan, jadi kayak K itu ialah konstanta gitu, konstanta dari awal. Berdasarkan pendekatan dari risk neutral expectation, harga opsi saat ini itu dihitung dengan C0 sama dengan E pangkat min RT E Q kurung siku PT. Nah, di mana nilai ekspektasi itu kita ambil terhadap ukuran peluang netral resiko Q. Untuk kasus suku bunga tetap, kita dapat menurunkan rumus yang serupa dengan model Black-Scholes klasik, yaitu C sama dengan S0 N dikali D1 dikurang K E pangkat min RT
dikali N dikali D2. Dengan nilai D1-nya itu sama dengan ln dikali S0 per K ditambah R ditambah setengah sigma kuadrat dikali T dibagi sigma akar T. Untuk D2-nya itu D1 dikurang sigma akar T. Namun, karena strategi ini berbasis transaksi diskrit, maka efek waktu menyebabkan harga opsi menjadi sedikit lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan investor untuk melakukan lindung nilai secara kontinu terhadap perubahan harga saham yang relatif menaik dengan cepat. Lalu, penetapan harga opsi put. Nah, di sini nilai intrinsik untuk opsi put adalah FT sama dengan max K dikurang ST, 0. Dan harga opsi put itu ditentukan dengan formula P sama dengan KE pangkat min RT dikali N dikali min D2 dikurang S0N dikali min D1. Pendekatan ini juga mengikuti prinsip ekspektasi netral risiko, tetapi dengan pengembalikan tanda untuk mencerminkan hak menjual saham harga P. Dalam strategi diskrit linear, nilai opsi put juga ditemukan lebih kecil daripada nilai hasil dari model kontinu. Yang berarti, model ini memperkirakan kondisi pasar dengan lebih efisien karena memperhitungkan keterbatasan waktu perdagangan. Jadi, dalam penetapan harga opsi put ini tuh eh, dalam bentuk strategi diskrit linearnya nilai opsi put itu ditemukan lebih kecil daripada nilai hasil yang model kontinu tadi. Itu model kontinu tadi kan Black-Scholes. Nah, jadi opsi put ini tuh menerapkan kondisi pasar dengan lebih efisien karena dia memperhitungkan keterbatasan dari waktu perdagangannya. Lalu, terdapat model suku bunga stokastik. Terdapat dua model yang digunakan. Yang pertama itu adalah model Vasicek dengan rumusnya itu DRT sama dengan A dikali B dikurang RT dikali DT ditambah sigma R DWT. Di mana nilai A itu adalah tingkat penyesuaian dan B adalah rata-rata jangka panjang dan sigma R adalah volatilitas tingkat bunga. Yang kedua, model Hull-White. Perluasan dari model Vasicek yang memungkinkan volatilitas bervariasi pada setiap waktu. Dalam kondisi suku bunga stokastik, harga opsi dinyatakan dalam bentuk C sama dengan P0,T S0N dikali D1 dikurang KN dikali D2. Di mana P0,T adalah harga obligasi tanpa kupon pada waktu T yang digunakan untuk mendiskontokan nilai ekspektasi di bawah tingkat bunga acak. Nah, di sini terdapat kesimpulan dari materi-materi yang setelah saya jelaskan sebelumnya, yaitu kesimpulannya model penetapan harga opsi dengan menggunakan strategi investasi diskrit linear itu memberikan pendekatan yang lebih realistis dibandingkan dengan model Black-Scholes klasik, yaitu kan Black-Scholes itu yang kontinu kan, karena memperhitungkan fakta bahwa transaksi di pasar keuangan nyata terjadi secara diskrit, bukan secara kontinu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga opsi call dan put yang diperoleh dari model ini umumnya lebih rendah dibandingkan hasil model kontinu, karena keterbatasan frekuensi perdagangan menyebabkan lindung nilai tidak bisa dilakukan dengan sempurna. Selain itu, dengan memasukkan suku bunga stokastik melalui model Vasicek dan Hull-White, telah didapatkan hasil pengaruh perubahan tingkat yang signifikan terhadap nilai opsi serta kita dapat menurunkan rumus dalam bentuk tertutup, closed form solution, yang akurat baik untuk opsi call maupun put. Secara keseluruhan, model ini dianggap lebih fleksibel, efisien, dan aplikatif untuk kondisi pasar keuangan nyata serta dapat dijadikan dasar bagi pengembangan model, derivatif, dan strategi manajemen risiko yang lebih kompleks di masa yang akan datang nantinya. Jadi, kesimpulannya dari materi yang tadi, harga opsi dengan menggunakan strategi investasi diskrit linear ini itu memberikan peningkatan yang lebih realistis yang dapat digunakan dalam
dalam masa yang nantinya akan datang dan manajemen resikonya itu yang lebih kompleks. Jadi, pendekatan ini tuh lebih realistis dibandingkan dengan model Black Scholes klasik tadi kan, karena dia itu memperhitungkan fakta di pasar keuangan yang nyata, jadi pasar keuangan yang realistis. Aslinya itu tuh ialah terjadi secara diskrit, bukan secara kontinu tadi kan, berdasarkan kalau menurut model Black Scholes tadi itu dia kan menyatakan bahwa kalau misalnya transaksi di pasar keuangan nyata itu secara kontinu dan suku bunganya tadi kan tetap. Nah, setelah dianalisis di dalam model call and put ini dengan strategi investasi diskriminir, ternyata penetapan model penetapan harga opsi dan call itu dengan pendekatan strategi investasi diskriminir, dia dapat menghasilkan bentuk yang lebih realistis dibandingkan model yang Black Scholes tadi. Karena di dalam strategi investasi diskriminir ini, eh, dia menyatakan kalau di pasar keuangan yang nyata itu tuh terjadi secara diskrit. Jadi dalam realistis, dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan realistis. Nah, itu tuh terjadi secara diskrit dalam sistem keuangan, bukan secara kontinu menurut model Black Scholes tadi. Jadi, eh, untuk model maksudnya untuk harga opsi call dan put tadi itu ialah dapat digunakan untuk di masa yang nantinya akan datang karena manajemen resikonya itu tuh lebih fleksibel dan efisien serta aplikatif untuk menyelesaikan suatu persoalan mengenai suku bunga suku bunga ya secara stokastik kan suku bunga stokastik stokastik itu acak. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya yang dapat saya jelaskan di dalam eh, video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau salah pengucapan. Saya minta maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.